Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai klasifikasi dan sumber dana bank. Adapun konten yang akan kita bahas adalah RPS. Kita akan membahas mengenai klasifikasi bank, sumber dana bank, dan aktivitas bank. Nah, untuk pertama kita masuk ke klasifikasi bank. Untuk klasifikasi bank ini terdiri dari jenis bank menurut kegiatannya, jenis bank menurut target pasar, jenis bank menurut kepemilikan. Terus yang keempat yaitu jenis bank menurut status atau kedudukan, dan ini ya yang kelima yaitu jenis bank menurut prinsipnya. Kita bahas satu persatu dulu ya. Nah, jenis bank menurut kegiatannya bertujuan untuk memudahkan dalam memenuhi kegiatan perbankan yang paling sesuai dengan karakter masing-masing. Kedua, menyederhanakan dan memudahkan dalam usaha mendapatkan izin operasi. Nah, contohnya itu seperti bank tabungan, bank pembangunan, bank ekspor impor, bank umum, ataupun bank kreditan rakyat atau BPR. Kedua, yaitu jenis bank menurut target pasar. Jenis bank menurut target pasar ini bertujuan untuk memberi pelayanan efisien dan fokus pada kelompok nasabah atau karakter tertentu. Nah, contohnya adalah corporate bank, retail bank, dan retail corporate bank. Di mana corporate bank itu pelayanan berskala besar, retail bank pelayanan berskala kecil, dan retail corporate bank itu pelayanan berskala besar dan kecil. Yang ketiga yaitu tentang jenis bank menurut kepemilikannya, yaitu maksudnya di sini adalah berdasarkan kepada penguasaan saham dan akta pendirian bank. Contohnya adalah kayak bank milik pemerintah, BNI, BRI, BTN. Kemudian ada bank milik pemerintah daerah kayak Bank Sumut, Bank DKI, Bank Nagari. Kemudian bank milik koperasi, contohnya Bank Umum Koperasi Indonesia. Bank milik swasta nasional, itu contohnya adalah BCA, BII, Bank Muamalat. Bank milik asing ya, jadi ini yang punya adalah pihak asing. Contohnya kayak Citibank, Standard Chartered, dan kemudian yaitu bank milik campuran, distribusi Buana Bank dan Bank Sekurat Sawadana. Untuk yang bank milik campuran kayaknya nggak ada di Payakumbuh ya. Nah, kemudian yaitu jenis bank menurut status atau kedudukannya. Jadi ini merupakan melihat bank itu berdasarkan kepada ukuran kemampuannya dari segi jumlah produk, modal, dan kualitas. Contohnya kayak bank devisa dan bank non devisa. Oke, kemudian yaitu jenis bank menurut prinsip. Nah, jenis bank menurut prinsip ini terdiri dari dua, yaitu bank prinsip konvensional dan bank prinsip syariah. Nah, bank prinsip konvensional kita udah tahu bahwa dia menggunakan sistem bunga dan fee base. Dan ini sangat dominan di Indonesia. Sedangkan bank prinsip syariah itu berdasarkan kepada etika dan prinsip-prinsip Islam, Al-Quran dan hadis, hingga bebas dari yang namanya riba atau bunga. Kemudian bebas dari unsur spekulatif non produktif seperti perjudian. Kalau dalam ekonomi Islam ya itu disebut dengan maisir. Dan bebas dari gharar, itu bebas dari kegiatan yang meragukan. Kemudian juga bebas dari perbuatan yang batil, yaitu perbuatan atau perkara yang tidak sah, serta hanya membiayai usaha-usaha yang halal. Jadi jenis bank menurut prinsip ini sangat
simpel ya, dan sudah tahulah Anda sendiri konvensional apa, syariah itu apa. Nah, kemudian kita masuk sedikit yaitu jenis investasi bank. Nah, jenis investasi bank ini dia mengatakan bahwa investments underwrite granted the sale of. Di bank investasi itu menjamin itu ada penjaminan penjualan yaitu penerbitan saham ataupun obligasi, memperdagangkan rekening mereka sendiri, kemudian adanya pasar dan advice corporation, memberikan nasihat tentang capital market yaitu kepada pasar modal, aktivitas pasar modal seperti akuisisi, kemudian merger dan akuisisi. Di investment ini, bank investasi ini, diulang lagi ya, yaitu bagaimana dia melakukan penerbitan saham dan obligasi, kemudian ada perdagangan rekening mereka sendiri, kemudian ada pasar atau menciptakan pasar, kemudian adanya nasihat pemberian nasihat perusahaan terhadap pasar modal, aktivitas pasar modal seperti merger dan akuisisi. Nah, kemudian merchant banks, bank perdagangan secara tradisional itu adalah bank yang bergerak dalam pembiayaan perdagangan. Nah, sedangkan kalau yang dari definisi modernnya, bagaimanapun bank itu mengacu kepada penyediaan modal terhadap perusahaan dalam bentuk saham dari pinjaman. Unlike tidak seperti perusahaan modal ventura. Mereka tidak berinvestasi di perusahaan baru, sedangkan bank modern. Nah, gabungan dari keduanya ini yang dikenal dengan yang namanya bank universal, yaitu bank yang berpartisipasi dalam segala jenis kegiatan bank. Bank ini merupakan a commercial bank and investment bank. Jadi ada komersial dan investment bank, itu yang dikenal dengan universal bank. Nah, sebagai contoh, a first bank, a very large bank yang terlibat dalam pinjaman komersial dan retail dan anak perusahaannya di tax haven. Jadi diberikan tax haven untuk menawarkan layanan perbankan luar negeri kepada pelanggan di negara lain. Lembaga keuangan besar lainnya memiliki other large financial institution, lembaga keuangan besar lainnya are similarly diversified, yaitu memiliki diversifikasi yang sama dan terlibat dalam berbagai aktivitas. Di gabungan daripada bank komersial dan bank investment bank itu dikenal dengan universal bank. Ini keliru di sini. Ini maksud dari ini maksudnya bukan jenis investasi bank ya, tapi jenis dari bank investasi, di mana ada investment banks underwrite and merchant banks. Typo di sini ya, jenis bank investasi harusnya. Oke, kita masuk bagian kedua mengenai sumber dana bank. Nah, adapun sumber dana bank yaitu suatu usaha yang dilakukan oleh bank untuk mencari atau menghimpun dana untuk digunakan sebagai biaya operasi dan pengelolaan bank. Dana yang dihimpun dapat berasal dari perusahaan maupun lembaga lain di luar perusahaan dan juga dapat diperoleh dari masyarakat. Jadi ada 3 sumber dari dana bank, yaitu ada dari perusahaannya itu sendiri, ada dari luar perusahaan, kemudian juga ada dari masyarakat. Oke, kita masuk dulu yaitu sumber dana bank yang bersumber dari bank itu sendiri. Sumber dari dana bank dari bank itu sendiri berarti merupakan dana dari modal sendiri. Modal sendiri ini maksudnya adalah modal setoran dari para pemegang saham. Jadi yang punya saham di sana maka itu dikatakan dengan dari bank itu sendiri. Nah,
dapat disimpulkan bahwa pencarian dana sendiri itu terdiri dari setelah modal pemegang saham, kemudian cadangan-cadangan bank, yaitu maksudnya adalah cadangan laba yang tahun lalu yang tidak lagi dibagikan kepada para pemegang saham. Yang ketiga yaitu laba bank yang belum dibagi, yaitu merupakan laba yang belum dibagikan pada tahun yang bersangkutan sehingga dapat dimanfaatkan sebagai modal untuk sementara waktu. Nah, keuntungan dari sumber dana sendiri ini adalah kita tidak perlu lagi membayar bunga yang relatif lebih besar dibandingkan daripada jika harus meminjam ke lembaga lain. Kemudian yaitu sumber dana bank yang berasal dari masyarakat luas. Jadi sumber dana terpenting bagi kegiatan, baik itu operasional bank yang merupakan ukuran keberhasilan bank jika mampu membayar operasionalnya dari sumber dana ini. Nah, contohnya itu ada simpanan giro, ada simpanan tabungan, dan simpanan deposit. Nanti contohnya itu kita nih ya, simpanan giro itu apa, simpanan tabungan apa, simpanan deposit apa, nanti kita bahas di slide selanjutnya. Kemudian yaitu dana yang bersumber dari lembaga lain. Nah, dana yang bersumber dari lembaga lain ini itu sumber dana yang merupakan tambahan jika bank mengalami kesulitan dalam pencarian sumber dana pertama dan kedua. Jadi maksudnya kalau dia susah untuk mendapatkan dana dari bank itu sendiri dan masyarakat luas, maka perlu dari sumber lain. Tentunya sumber dana ini relatif lebih mahal dibandingkan daripada yang lainnya, tapi sifatnya hanya sementara waktu saja. Nah, itu tadi diperoleh dari mana? Yaitu dari kredit likuidasi dari Bank Indonesia. Artinya ini diberikan oleh Bank Indonesia kepada bank-bank yang mengalami kesulitan likuiditas dan diberikan kepada pembiayaan sektor tertentu. Kemudian ada berasal dari pinjaman bank. Pinjaman antar bank dulu. Pinjaman antar bank. Nah, ini yang dikenal dengan call money. Itu diberikan kepada ini pinjaman antar bank ini dikenal dengan call money, yaitu diberikan kepada bank yang mengalami kalah clearing di dalam lembaga clearing, dan ini memiliki bunga yang sangat tinggi dan memiliki waktu yang relatif pendek. Kemudian yang ketiga yaitu pinjaman dari bank-bank luar negeri. Ini diperoleh dari perbankan yang berasal dari luar negeri. Kemudian SBPU. Nah, SBPU atau surat berharga pasar uang. Pihak perbankan itu menerbitkan SBPU kemudian diperjualkan kepada pihak yang berminat, baik itu perusahaan keuangan maupun non keuangan. Jadi baik perusahaan keuangan maupun non keuangan. Tadi pas yang bagian kedua tadi ada sumber dana yang berasal dari masyarakat luas, yaitu tadi dari simpanan giro, simpanan tabungan, dan yang terakhir yaitu terdiri dari simpanan deposito. Nah, kita bahas yaitu simpanan giro. Nah, simpanan giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, biljet giro, sarana pembayaran lainnya, atau dengan cara pemindahan buku. Itu terdapat dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Nah, pengertian giro lain itu bisa dikenal dengan simpanan pihak ketiga, atau bisa juga dikenal dengan penarikan dana dapat setiap saat, atau bisa dikenal yaitu berdasarkan daripada cara penarikannya. Simpanan pihak ketiga ini berupa
penyimpanan sejumlah uang di bank dalam bentuk giro. Simpanan ini dilakukan atas kesepakatan antara pihak bank dan nasabah, di mana nasabah menyimpan dananya di bank untuk kemudian dikelola oleh pihak bank dan dalam setoran pertama untuk membuka rekening giro masing-masing bank mematok jumlah yang berbeda. Kemudian penarikan dapat setiap saat, di mana di simpanan giro ini kita bisa melakukannya kapan saja, asalkan dana yang tersedia mencukupi dana yang hendak diambil pada saat itu. Kemudian bagaimana cara penarikannya? Itu ada beberapa jenis dalam penarikan dana di simpanan giro, seperti cek atau bilet giro. Nah, cek ini terdiri nanti dari cek atas nama, cek atas unjuk, cek silang, dan cek kosong. Sedangkan bilet giro itu surat perintah dari nasabah untuk memindah bukuan sejumlah uang dari rekening yang bersangkutan kepada pihak penerima. Nah, bilet giro ini yang berfungsi sama dengan cek silang. Gambar di samping itu adalah contoh dari bilet giro. Nah, bilet giro ini, biar lihat ya. Ini typo ibu ini, bukan bilet, tapi biar lihat. Bilet giro ini yaitu di sini terlihat ada nanti tanggal efektifnya berapa, nama bank yang tertarik itu apa, ada nanti di sini logo banknya, kemudian nominalnya dalam angka berapa, nominal dalam huruf berapa, kemudian juga terdapat nomor seri dari bilet giro sama dengan tanggalnya. Terus nanti juga ada nomor seri atau sandi dari bank yang tertarik, kemudian nomor rekening kita berapa. Di sini mungkin nanti kalau bisa diperbesar aja ya di PDF-nya. Kemudian ada nomor rekening nasabah, sandi transaksi giro, dan nanti tertulis nominal berapa yang akan digunakan atau ditarik. Kemudian yaitu ada cek. Nah, di cek ini yaitu merupakan salah satu sarana yang digunakan untuk menarik atau mengambil uang di rekening giro. Fungsi lain dari cek yaitu sebagai alat untuk melakukan pembayaran. Cek ini adalah surat perintah tanpa syarat dari nasabah kepada bank yang memelihara rekening giro nasabah tersebut untuk membayar sejumlah uang kepada pihak yang disebutkan di dalamnya atau kepada pemegang cek tersebut. Nah, syarat dari penggunaan cek ini itu terdapat dalam KUH Dagang pasal 178, yaitu cek harus tertulis perkataan ceknya, kemudian surat cek harus berisi perintah tak bersyarat untuk membayar sejumlah uang tertentu, nama bank yang harus membayar atau tertarik, kemudian ada penyambutan tanggal dan tempat dikeluarkan, kemudian ada tanda tangan penarik. Itu adalah contoh dari cek. Syarat lain tentang penarikan cek ini silakan baca sendiri, ada di PPT-nya. Kan Ibu nggak akan bahas semuanya ya. Itu cek tadi dari 5. Ada cek yang pertama yaitu ada cek atas nama. Nah, cek atas nama ini apa? Yaitu cek yang diterbitkan atas nama seseorang atau badan hukum tertentu yang tertulis jelas di dalam cek tersebut. Contoh, jika di dalam tertulis perintah bayarlah kepada Tuan Amir sejumlah 3 juta atau bayarlah kepada PT Angkasa Pura uang sejumlah 1 miliar. Maka cek ini yang disebut dengan cek atas nama. Namun dengan catatan kata-kata atau pembawa di belakang nama yang diperintahkan dicoret. Tuh. Yang kedua yaitu cek atas unjuk. Nah, cek atas unjuk ini yaitu kebalikan dari cek atas nama.
Di dalam cek atas unjuk tidak tertulis nama seseorang atau badan hukum tertentu. Jadi siapa saja dapat menguangkan cek. Atau dengan kata lain, cek dapat diuangkan oleh si pembawa cek. Sebagai contoh, misalnya tertulis bayarlah tunai atau cash atau tidak dituliskan kata-kata apa gitu. Itu yang dikatakan dengan cek atas unjuk. Yang ketiga yaitu cek silang atau cross check. Merupakan cek yang di pojok kiri atas diberi 2 tanda silang. Cek ini sengaja diberi silang sehingga fungsi cek yang semula tunai berubah menjadi non tunai atau sebagai pemindah bukuan. Jadi bukan ambil uang tapi hanya untuk memindah buku. Kemudian ada cek mundur. Cek mundur yaitu cek yang diberi tanggal mundur dari tanggal sekarang. Misalnya hari ini tanggal 8 September 2020. Sebagai contoh, Tuan Roy bermaksud mencairkan selembar cek dan di mana dalam cek tersebut tertulis tanggal 10 September 2020. Jenis cek inilah yang disebut dengan cek mundur, cek yang belum jatuh tempo. Hal ini biasanya terjadi karena ada kesepakatan antara si pemberi cek dan si penerima cek. Misalnya karena belum memiliki dana pada saat itu. Yang terakhir yaitu cek kosong. Cek kosong atau blank check merupakan cek yang dananya tidak tersedia di dalam rekening giro. Sebagai contoh, Tuan Rahmat menarik cek sebesar atau senilai 60 juta rupiah yang tertulis di dalam cek tersebut. Akan tetapi dana yang tersedia di rekening tersebut hanya ada 50 juta rupiah. Ini berarti kekurangan dana sebesar 10 juta. Apabila nasabah menariknya, jadi jelas tersebut kurang jumlahnya dibandingkan dengan jumlah yang ada. Itu yang dikatakan dengan cek kosong. Nah, yang ada di dalam suatu cek itu ada kata-kata cek atau cek ya dalam bahasa Inggris. Kemudian ada bank penerbitnya yang Ibu bilang tadi, ada nomor cek, kemudian ada tanggal penulisan cek, ada pemerintah membayar kepada atau membawa kepada, kemudian ada jumlah uangnya, dan ada tanda tangan atau perusahaan pemilik cek. Nah, ini adalah contoh dari perhitungan jasa giro, di mana transaksi giro Tuan Ibrahim selama bulan Mei tahun 2020. Maaf, ini 2002 ya. Nah, nanti yang ditanya buatlah laporan rekening korannya, kemudian juga ditanya berapa saldo terendah dan saldo rata-rata dari soal di atas. Jadi nanti silahkan saudara baca di slide berikutnya dan analisis sendiri ya. Silahkan baca PDF-nya, analisis sendiri. Kalau misalnya tidak mengerti dengan jalan untuk mencari saldo rata-rata dan saldo terendah sama nanti pembuatan rekening koran, silahkan nanti kita bahas di diskusi. Jadi Ibu nggak akan bahas di sini. Oke. Nah, kemudian yaitu sumber dana dari masyarakat luas yaitu berupa simpanan tabungan. Yaitu simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati. Tapi tidak dapat ditarik dengan cek, giro, ataupun alat yang dipersamakan dengan itu. Misalnya bunga dan setoran awal simpanan tabungan di setiap bank menjadi berbeda-beda sesuai dengan prosedur masing-masing bank. Jadi untuk menariknya bisa apa? Bisa dengan menggunakan buku tabungan. Itu buku nasabah yang diberikan kepada nasabah pada awal menabung. Kemudian bisa menggunakan kartu penarikan yang dikenal dengan ATM. Apa kepanjangan ATM? Yaitu Automated Teller Machine. Jadi
tidak perlu ke tellernya, tapi ada automatic teller mesin. Kemudian ini merupakan apa? Yaitu kartu yang dapat digunakan untuk menarik sejumlah dana pada mesin penarikan uang pada lokasi tertentu. Kemudian, penarikan simpanan tabungan juga bisa dilimpahkan kepada surat kuasa, yaitu surat yang berisi pernyataan pada nasabah yang memberikan kuasa pada si pemegang surat kuasa yang terdapat tanda tangan dan si pemegang surat kuasa untuk menarik sejumlah dana dan rekening nasabah. Nanti juga ada di slide selanjutnya yaitu perhitungan bunga tabungan dan bagaimana membuat laporan buku tabungan. Oke, selanjutnya yaitu simpanan deposito. Simpanan deposito itu jangka waktu lebih lama dibandingkan dengan simpanan giro ataupun simpanan tabungan, serta tidak dapat diambil setiap waktu. Simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu, yaitu berdasarkan kepada perjanjian nasabah penyimpan bank. Nah, alat yang digunakan ini tergantung daripada jenis depositonya. Ada deposito berjangka, ada sertifikat deposito. Nah, deposito berjangka ini dikenal dengan billiard deposito, yaitu deposito yang diterbitkan oleh bank umum, diterbitkan atas nama orang atau lembaga. Nah, jangka waktunya ini bervariasi ya, itu dimulai dari 1, 2, 3, 6, 12, bahkan ada 24 bulan. Yang dapat ditarik setiap bulan atau pada jangka waktu tempo, baik itu tunai maupun non-tunai dengan cara pemindahan bukuan. Nah, batas minimalnya berapa? Yaitu 5 juta. Jika ditarik sebelum jatuh tempo, maka akan dikenakan yaitu penalty rates. Sedangkan insentif yang diberikan untuk nominal yang cukup besar berupa special rate, hadiah, atau bisa berupa dengan citra mata. Kemudian, yaitu sertifikat deposito, yaitu deposito yang diterbitkan atas unjuk. Maksudnya hanya ada nilai nominalnya yang tidak disertai dengan nama orang ataupun lembaga hingga dapat diperjualbelikan kepada pihak lain. Ini diterbitkan dalam 2, 3, 4, 6, dan 12 bulan. Kemudian ada deposito on call, yaitu berjangka waktu minimal 7 hari dan paling lama 1 bulan. Diterbitkan atas nama dan biasanya dalam jumlah yang besar. Contoh kayak 100 juta. Itu tergantung dari bank menerbitkan deposito on call tersebut. Masuk ke bagian ketiga dalam dalam pembelajaran ini, yaitu aktivitas bank. Aktivitas bank itu terdiri dari dua, yaitu penghimpunan dana dan nanti yaitu penggunaan dana. Untuk penghimpunan dana berarti perbankan melakukan penghimpunan dana dan penyaluran dana. Yaitu keberhasilan penghimpunan dana ini tergantung daripada tingkat pendapatan, tingkat risiko, tingkat kepercayaan, dan tingkat pelayanan. Sumber dana yang menjadi harapan itu terdiri dari dana sendiri, dana deposan, dana pinjaman, call money, pinjaman antar bank, kredit likuiditas, surat berharga pasar, dana transfer, setoran jaminan, dan diskonto BI. Nah, kemudian
yaitu penggunaan dana. Yaitu ada dua hal di sini, yaitu harus memperhatikan risiko dan jangka waktu dan likuiditas. Nah, penyaluran dana ini yaitu adanya cadangan likuiditas, yaitu cadangan primer dan sekunder, serta ada investasi. Kemudian yang ketiga yaitu adanya penyaluran kredit. Nah, penyaluran kredit ini yaitu dilihat daripada 5C. Mungkin dibelajar nanti ya di manajemen kayaknya ada tuh. Yaitu aspek penyaluran kredit ada 5C unsur: karakter, capacity, capital, collateral, and condition. Kemudian penilaian dari kredit juga ada 7P, yaitu personality, party, purpose, prospect, payment, profitability, dan protection. Gitu. Jadi mungkin sampai sini ya untuk materi kita. Oh ya, untuk penggunaan dana ya, kredit ini ada investasi, ada modal kerja, ada pertanian, dan banyak hal. Kemudian juga ada jaminan kredit, yaitu ada jaminan dan ada yang tanpa jaminan. Jadi mungkin sampai dari materi kita sampai di sini sesuai dengan RPS. Jika ada yang bertanya, silahkan bertanya di grup nanti. Silahkan kerjakan tugas yang Ibu berikan di Ireland dan dah sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.